Nah, kali ini kita akan membahas tentang UNHCR yang tidak bertanggung jawab kepada para pengungsi. Dan siapa yang percaya dengan UNHCR akan memindahkan para pengungsi Rohingya ini ke negara selanjutnya atau ke negara lain? Siapa yang percaya? Nah, ini kita ada bukti bahwa UNHCR ini menelantarkan para imigran-imigran yang ingin ke negara lain dan masih tetap tinggal di Indonesia. Tapi seperti biasa, agar kami yang menyuarakan tentang Rohingya ini agar tidak hilang begitu saja tertiup angin dan masalahnya selesai begitu saja tanpa ada penanganan, dukung kami dengan cara di subscribe, klik tombol subscribe di bawah untuk penyemangat kami menyerukan untuk mengeluarkan ataupun mencegah masuknya imigran-imigran gelap, yaitu imigran Rohingya masuk ke Indonesia. Ayo mari dibantu di subscribe sebagai penyemangat kami. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan pokok yaitu tentang UNHCR tidak bertanggung jawab kepada para pengungsi. Ini sebagai contoh kejadian di 2 tahun silam, yaitu tentang pengungsi Afghanistan yang awalnya sementara tinggal di Indonesia dan dijanjikan untuk nanti diberangkatkan lagi ke negara tujuan mereka. Tapi kenyataannya sampai puluhan tahun mereka tinggal di Indonesia dan sampai melakukan demo untuk dipindahkan ke negara tujuan mereka. Nah, di mana tanggung jawab UNHCR? Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu beritanya seperti apa. Ratusan pencari suaka dan pengungsi asal Afghanistan Senin kemarin berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengungsi PBB UNHCR. Mereka memegang spanduk besar yang bertuliskan, "Keluarga kami dalam bahaya, tolong bertindak sekarang." Para pengungsi juga mendesak UNHCR untuk memastikan perpindahan ke negara tujuan demi keselamatan nyawa mereka. Beberapa pengunjuk rasa telah tinggal di Indonesia lebih dari 10 tahun. Kericuhan sempat mewarnai aksi unjuk rasa yang telah dilakukan kesekian kalinya di Jakarta. Hari ini kita datang di sini demonstrasi karena kita mau mendengar jawaban yang tertentu dari officer UNHCR. Tapi sampai sekarang ini dari tadi pagi anak-anak dan perempuan dan semua orang ini dari tadi pagi lapar dan capai di sini. Dari tadi pagi tunggu officer UNHCR masih belum datang. 1 menit tidak mau. Officer UNHCR sudah berjanji sama kita. Beliau akan hubungi kita dan beliau akan mendengarkan dan proses semua masalah-masalah pengungsi di sini. Tapi sampai sekarang kita tidak dapat hubungi dari officer UNHCR. Indonesia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB dan pemerintah tidak mengizinkan pencari suaka untuk bekerja atau memiliki akses ke sekolah dan rumah sakit umum. Pada Desember 2020, tercatat hampir 14.000 pengungsi dari 50 negara berada di Indonesia. Sebagian besar adalah warga Afghanistan. Para pencari suaka melarikan diri ke Indonesia sebagai titik awal untuk mencapai Australia dengan perahu. Namun sejak 2013, pemerintah Australia mengirimkan kembali kapal-kapal tersebut ke perairan Indonesia. Ayo, siapa yang teriak-teriak? Terima dan terima karena kita sesama muslim yang merasa paling muslim dan ini hanya sementara. Siapa yang percaya ini hanya sementara? Tahu buktinya di berita tadi, itu berita tahun 2020 ya, 2 tahun yang silam. Para pengungsi Afghanistan sudah lebih dari 10 tahun di Indonesia yang dengan tujuannya mereka adalah ke Australia. Namun setelah dulu sampai ke Australia dikembalikan ke Indonesia, kok masih diterima di Indonesia hingga saat ini. Dan yang menangani tentang ini adalah UNHCR dari dulu hingga sekarang, UNHCR. Dan Indonesia tidak pernah menandatangani tentang penerimaan pengungsi dari luar negeri ke Indonesia. Tapi sampai 14.000 itu yang dulu, sekarang mungkin sudah 40-an ribu yang mengungsi ke Indonesia dan itu dimasukkan oleh UNHCR. Lalu yang percaya UNHCR ini akan memindahkan para Rohingya ini ke negara lain, siapa yang percaya? UNHCR mau memasukkan ke negara mana coba yang sudah masuk Indonesia?
Luar negeri aja menolak semua. Kalau kita terima terus ya selamanya mereka akan di sini. UNHCR akan menghilang. Coba siapa yang berani bertanggung jawab bahwa UNHCR akan memindahkan mereka dari Indonesia? Siapa yang percaya itu? Pemerintah pun mengatakan ini hanya sementara. Sementara sampai kapan? Sampai terjadi nanti berbenturan, terjadi bentrok antara pengungsi dengan warga-warga lokal, baru nanti dipindahkan ke dalam laut. Luar negeri, contoh saja Australia, dia mengembalikan warga Afghanistan ke Indonesia dan diterima lagi oleh UNHCR. Lalu sampai puluhan tahun UNHCR dituntut oleh mereka sampai mereka berdemo untuk diteruskan lagi kepada negara-negara tujuan mereka, yaitu tujuan Australia. Tapi mana ketika mereka demo, ada nggak UNHCR yang menangani hal itu? Menghilang UNHCR. Di demo pun mereka nggak datang, nggak menemui. Sampai sekarang kan. Sekarang ditambah lagi Rohingya ini. Dan berjilid-jilid mereka datang, berjilid-jilid mereka terdampar. Sampai kemarin pura-pura perahunya bocor. Kalau mau bocor nggak di pinggir, udah di tengah, dari zaman nenek moyang belum lahir udah bocor, dia udah tenggelam. Lah kok bocornya pasti di pantai, rusaknya pasti di pantai. Lucu kan, alasannya selalu begitu dan begitu. Fisik mereka terlalu kuat untuk datang dari Bangladesh ke Indonesia selama 22 hari dengan dijejer seperti ikan asin tidak masak tidak makan di tengah. Lalu nakodanya hilang. Nakoda itu nggak hilang. Nakoda itu kalau nggak ikut kapal besar yang kembali lagi, berarti nakoda itu ada di dalam mereka. Tidak hilang ataupun tidak pindah kapal. Seperti apa nanti masa depan kita kalau sudah jutaan orang? UNHCR tidak akan menanggung jawab tentang kebutuhan mereka. Contoh di Afghanistan, bukan di Afghanistan, di Bangladesh. Di Bangladesh sekarang jatah uang makan mereka, uang harian mereka akan dikurangi. Karena apa? UNHCR sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan jatah kepada mereka. Akhirnya apa? Dibebankan kepada pemerintah Bangladesh. Akhirnya apa? Mereka ya terkatung-katung di sana. Jatah dikurangi. Akhirnya Bangladesh pun harus menafkahi masyarakatnya sendiri, menafkahi, menjatah juga para pengungsi yang tidak bekerja, tidak memberi masukan apapun kepada negara. Mereka tetap dinafkahi. Begitu juga nanti kalau sudah banyak di Indonesia, UNHCR tidak akan bertanggung jawab tentang itu. Kalau memang UNHCR sanggup bertanggung jawab, ataupun orang-orang yang merasa dirinya paling muslim yang harus menerima, mau nggak nantinya bertanggung jawab tentang hal itu? Bisa nggak kalian menafkahi orang sebanyak itu, pengungsi sebanyak itu, mencukupi kebutuhan mereka sedangkan mereka tidak bekerja? Tahu sendiri orangnya males-malesan. Bangun tidur minta makan. Lah orang kita bangun tidur, orang-orang di saat orang-orang lain lagi asik-asiknya tidur, mereka bangun tidur mencari nafkah, upahan harian, ada yang nyangkul, ada yang mencari rongsokan. Lah ini orang Rohingya bangun tidur minta makan, bangun tidur minta makan. Jatah makan dia 3 kali lipat daripada orang Indonesia. Contoh kemarin ada yang protes porsi makannya kurang banyak. Ya, orang Indonesia makan, kalau kita lihat videonya tuh sebanyak itu 2 kali porsi. Orang Indonesia kok masih kurang, katanya gini. Oh, kurang katanya. Itu bukan kurang, tapi kurang ajar, tidak menghargai pemberian, tidak menghargai bantuan dari kami, dari orang Indonesia, dari pemerintah Indonesia. Bukan kurang makanya, tapi kurang ajar kalian.
Lalu UNHCR mengatakan melalui sumber-sumber berita-berita yang sudah beredar, UNHCR melarang orang Indonesia memberi uang, bantuan uang, tapi memberi bantuan pakaian boleh, makanan boleh, uang tidak diperbolehkan. Sekarang baru awal-awal agar apa? Mereka itu tetap masuk ke sini. Coba nanti kalau udah lama-lama di sini, udah bertahun-tahun di sini, UNHCR tidak bertanggung jawab. Siapa yang memberi mereka uang? Tetap warga lagi, tetap pemerintah lagi. Bayangkan 2 tahun ke depan ketika sudah banyak mereka sudah dibuatkan penampungan, kita akan tersisih.